Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi BIMTEK Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, yaitu pelajaran 1 sinkronus ya, resilience, tangguh dan teknologi. Sebenarnya kita bisa membaca dulu di halaman ini deskripsinya, apa itu pengertian dari resilience ya, kemudian terkait dengan tingkatan kerangka SAMR ya, substitution, augmentation, modification, dan redefinition, dimana penggunaan kita itu penggunaan teknologi itu diklasifikasikan menjadi SAMR. Langsung saja kita akan mengerjakan kuis penilaian awal pelajaran 1 yang di sini terdiri dari 14 butir pertanyaan. Sebenarnya kuis ini bisa diulang-ulang ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi di sini saya akan mencoba menjawab atau mengerjakan. Tadi saya sudah membaca deskripsi di depan tadi terkait dengan materi ini. Langsung saja, apakah itu resilience? Resilient adalah tadi disebutkan di deskripsi kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran ataupun kegagalan. Jadi jawabannya yang ini. Next, apa hubungan SAMR dengan resilience? Hubungannya, mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Next, apakah itu SAMR? SAMR adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, kemudian SAMR adalah singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Jadi jawabannya yang paling atas. Oke. Kemudian pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah, adopsi berarti saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya? Caranya yaitu kayaknya ya, ini benar, semua benar kayaknya, semua jawaban benar. Next, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap setingkat substitution? Oke, yang substitution. Jadi kalau substitution itu kan menggunakan sebuah aplikasi misalnya, kemudian belum melakukan modifikasi tapi udah berganti-ganti aplikasi ya. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Misalnya ngajar di kelas, kemudian dipindah di video gitu ya, substitution, pindah room media saja. Next, kemudian apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Jadi tingkat yang paling akhir ya, SAMR ya, redefinition yang paling akhir. Jadi jawabannya kemungkinan ini, setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Artinya nggak bisa lagi diselenggarakan kalau nggak pakai teknologi itu gitu. Oke, saya rasa jawabannya ini. Next, karakteristik modification, berarti yang ketiga ini ya, SAMR yang ketiga itu modification. Jawabannya berarti ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Itu kemudian yang berubah modification. Kemudian yang tingkat augmentation berarti yang kedua ya, tingkatnya setelah substitution ya. Ini kegiatan pembelajaran setelah adopsi masih sama dengan ada peningkatan sedikit karena menggunakan fitur dari teknologi yang diadopsi. Misalnya pakai Zoom meeting sudah bisa berdiskusi secara langsung gitu. Kemudian
Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi ini dengan cara ini mencerminkan tingkat, ya, ini video meeting, ada diskusi, implementation tadi ya. Video meeting untuk ceramah, pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat. Jadi cuma pindah media aja, ini dimaksud dengan substitution. Menggunakan video meeting, metodenya ceramah hanya satu arah gitu ya. Belum terjadi komunikasi dua arah dengan siswa gitu ya. Jadi substitution saja. Kemudian saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui field trip virtual. Metodologi dengan cara ini menurunkan tingkat. Ini udah modification ya. Jadi video meeting, kalau hanya video meeting dengan murid bisa diskusi itu kan augmentation, tapi di sini sudah bisa menambahkan pakar ya, pakar yang dibawa ke meeting dan membawa murid ke field trip virtual. Jadi sudah ada perbedaannya, bukan lagi dua arah tapi bisa dimodifikasi seperti dibawa pergi ke trip virtual, jadi modification. Next, saya menggunakan video meeting untuk murid saya mengadakan festival, webinar, project, pameran, atau pentas virtual. Ini udah tingkat paling tinggi. Jadi lebih ke redefinition. Bukan lagi hanya sekedar berdiskusi dan membawa murid ke field trip virtual, tapi sudah di pentas virtual. Oke, finish 14 pertanyaan. Kita lihat hasilnya. Dan ternyata 100% dari berarti artinya benar semua ya. Oke, kalau sudah selesai klik here to continue. Kalau misalnya hasilnya belum 100% bisa restart quiz, bisa lihat quiz jawabannya juga, view question. Ini adalah pelajaran 1 synchronous, nanti yang asynchronous ada juga resilientnya. Ini yang quiz dari pembelajaran 1 di sinkronus. Kemudian ada yang asinkronus juga, ada kuisnya juga penilaian tengah ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.